Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat sukacita ini saya akan menyampaikan mengenai hal yang ringan, tetapi ini sangat penting untuk kita pahami, yaitu mengenai sikap tentang harta dan kekayaan. Saudara, kita akan membaca di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai 21. Saya akan bacakan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, saat ini cukup banyak orang yang kaya, tetapi dia tidak kaya di hadapan Allah, tetapi dia hanya kaya bagi dirinya sendiri. Saudara, orang yang kaya bagi dirinya sendiri ini, saudaraku, dia akan mendewa-dewakan uang, bahkan nanti ini mengarah kepada teguran kepada jemaat di Laodikia. Jemaat Laodikia juga mengalami krisis yang semacam ini. Mereka kaya, mereka merasa diri kaya, tidak kekurangan satu apapun. Saudaraku, tetapi Tuhan katakan engkau melarat, miskin, buta, dan telanjang. Itu teguran Tuhan terhadap jemaat di Laodikia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, orang kaya yang betul-betul kaya di hadapan Allah, ini adalah orang yang bisa memperhatikan tiga hal. Pertama, saudaraku, dia bisa mencukupkan akan kebutuhannya sendiri. Ini pertama, orang yang kaya dan diberkati Tuhan, dia akan pintar mencukupkan apa yang dibutuhkan, apa yang merupakan keperluan, kebutuhan hidup dengan baik, saudaraku. Kemudian yang kedua, orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang bisa menggunakan kekayaannya untuk menolong orang lain. Saudaraku, 3 poin inilah yang nanti akan membuat orang itu disebut orang kaya yang tidak bodoh, orang kaya yang bijaksana, orang kaya yang kaya di dalam Tuhan. Saudaraku, sedang yang tertulis di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-16 sampai 21 ini adalah orang kaya yang bodoh, yang merasa dia begitu aman dengan kekayaannya, saudaraku. Karena duitnya sudah banyak, mungkin saudaraku 10 miliar, 50 miliar dan lain sebagainya. Dia merasa aman, terlindung oleh duitnya itu, tercover oleh duitnya itu. Untuk kesehatannya bahkan mungkin mereka juga beranggapan nyawanya akan tergantung dari hartanya juga, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang kaya yang hanya kaya, saudaraku, untuk dirinya sendiri, mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ini Lukas pasal 12 ayat 21 katakan, ini disebut sebagai orang yang bodoh, saudaraku. Orang yang kaya
dia hanya mengumpulkan untuk dirinya sendiri. Ini orang kaya yang bodoh. Nasibnya, saudaraku, ditegur juga di dalam kitab Wahyu. Itu merupakan satu karakter jemaat yang harus diperbaiki, karakter jemaat Laodikia. Mereka merasa nyaman, terlindung, tidak kekurangan satu apapun, karena mereka punya duit yang begitu banyak, saudaraku. Miliatan, mungkin bahkan triliun, saudaraku. Saudara, tetapi meskipun orang memiliki uang miliatan, 10 miliar, 50, atau bahkan triliun, saudaraku, tetapi kalau dia tidak mengerti dua hal yang lain. Karena yang pertama, dia harus bisa mengerti mencukupi kebutuhan diri sendiri, itu orang kaya, saudaraku. Kemudian yang kedua, dia mengerti mencukupi kebutuhan pelayanan dan hamba Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia juga mengerti, saudaraku, akan bahwa hartanya itu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di dalam ketiga hal ini jangan ada yang ketinggalan, saudaraku. Jadi dia harus bisa memperhatikan diri sendiri, keluarganya. Kemudian yang kedua, dia harus bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan, saudaraku. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa menolong, menggunakan hartanya itu untuk menolong orang lain yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Saudaraku, sebab jikalau tidak demikian, saudara, nanti akan disebut sebagai orang kaya yang bodoh, saudaraku, yang mereka tidak akan mewarisi kerajaan surga. Saudara, bahkan nanti, saudaraku, orang kalau kaya dia memupuk kekayaannya saja, saudaraku, untuk dirinya sendiri saja, maka dia akan diperbudak oleh harta kekayaan tersebut. Bahkan nanti puncaknya pada Wahyu pasal yang ke-13, itu yang menjadi berhala akhir zaman. Saudara perhatikan baik-baik ini. Yang menjadi berhala di akhir zaman itu adalah harta, kekayaan, dan uang, saudaraku. Segala sesuatu yang menyangkut, yang berkaitan dengan dunia jual beli, yang bahasa gampangnya kita sebut sebagai duit, saudaraku. Coba kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Perhatikan ini baik-baik. Berhala akhir zaman ini ternyata apa, saudaraku? Ini adalah duit, uang, atau yang menggantikan posisinya, yang nanti akan difungsikan sebagai alat jual beli di muka bumi ini. Kita akan baca Wahyu 13 ayat yang ke-15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara, berhala akhir zaman ini adalah, saudaraku, sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan dunia jual beli, saudaraku. Bahkan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara, kalau ternyata Wahyu pasal 13 ini nanti digenapi dalam bentuk mata uang, ini tentunya adalah mata uang tunggal dunia, saudaraku. Dan kalau ini digenapi di dalam bentuk saudaraku, kecanggihan teknologi, saudaraku, yang sekarang ini kita mulai bisa melihat perkembangan ke arah sana, saudara, nanti itu adalah kaitannya dengan dunia jual beli, saudaraku. Jadi, saudaraku, kekayaan harta, saudaraku, yang berguna untuk jual beli, kalau dalam bahasa gampangnya saya sebut sebagai uang, ini dia memiliki satu nyawa. Saudaraku, perhatikan baik-baik ayat 15.
dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Patung di sini berbicara dari hal berhala juga, saudaraku. Jadi berhala itu, saudaraku, kalau ini wujudnya patung, saudaraku, mungkin patung raksasa, patung dewa apa begitu, saudaraku, atau patung segala sesuatu yang dikeramatkan, saudaraku. Itu saudara mudah banget untuk mengatasinya, saudaraku. Kalau yang diberhalakan itu cuma semacam patung-patung berhala zaman dulu, saudara, seperti patung besar, patung raksasa, patung dewa ini, dewa itu, dan lain sebagainya. Itu cukup gampang untuk saudara menghindarinya. Tetapi kalau yang menjadi patung berhala, yang diberhalakan itu ternyata, saudaraku, yang diberhalakan itu ternyata adalah duit, saudara. Dan duit itu saya beritahu saudara, dia punya nyawa, saudaraku. Dia punya satu getaran yang mempengaruhi pikiran dan hati saudara. Duit di dalam saku saudara, di dalam dompet saudara. Saudara, saya kasih contoh ini. Ini ada duit ya, saudaraku, di dompet ini, saudaraku. Sedikit ini, tidak banyak, saudaraku. Ini kadang pemerintah, ayo sana beli ini, beli itu. Saudaraku, begitu memerintah, saudaraku. Tetapi saya tidak mau diperintah oleh duit yang ada di dompet ini, saudaraku. Saya tidak mau, saudaraku, diperintah oleh duit yang ada di dompet ini, nggak mau. Ayo, Peter, kamu beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Saudaraku, saya nggak mau diperintah seperti itu. Tapi saya akan memerintah duit ini, saudaraku, untuk kemuliaan Tuhan, untuk berjalannya pelayanan, bahkan untuk segala sesuatu yang bermanfaat kepada orang banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi patung berhala di akhir zaman yang saya sebut dalam bahasa gampangnya adalah sebagai duit, saudaraku, itu dia membisikkan segala sesuatu, mengilhami kepada orang, saudaraku. Dia berbicara kepada orang-orang yang mungkin di dalam pemerintahan karena banyak menghadapi duit yang luar biasa besarnya, saudaraku, jumlahnya banyak. Duit itu ngomong, ayo mbok korupsi, saudaraku. Itu uang berbicara seperti itu, saudaraku. Kemudian juga kepada saudara yang mungkin pegang uang demikian banyak, uang itu kadang ngomong, saudara, ngomong kepada saudara, ayo kamu melakukan begini, duitmu banyak. Bahkan kepada orang yang mentalnya, hatinya itu berzina, saudaraku, dengan duit orang bisa berzina, saudaraku. Dengan duit, saudaraku, bisa melakukan segala sesuatu yang buruk, saudaraku. Berzina, kemudian berjudi, kemudian melakukan berbagai macam hal yang buruk, saudaraku. Ini karena bisikan yang ada di dalam benda yang namanya uang, saudaraku. Jadi hendaknya uang ini jangan sampai memerintah kehidupan saudara. Hendaknya ini saudara kuasai, saudara perintah. Saudara, pertama untuk mencukupkan kebutuhan saudara sendiri. Yang kedua, jangan lupa, saudaraku, ingat untuk pekerjaan pelayanan, saudaraku. Karena pelayanan ini nggak akan berjalan tanpa saudara, tanpa dukungan dari jemaat-jemaat juga, saudara. Pembangunan tabernakel itu juga nggak akan jadi kalau tidak ada kerjasama di antara semua elemen bangsa Israel pada waktu itu. Musa, kemudian pengikut-pengikutnya, saudaraku. Demikian pula bangunan rohani akhir zaman. Gereja yang bersatu, tubuh Kristus itu tidak akan bisa terwujud tanpa, saudaraku, kita bekerja sama dan bahu-membahu. Saudaraku, kemudian yang ketiga, manfaatkan uang yang saudara miliki ini juga untuk kepentingan orang lain. Kalau kebutuhan saudara sudah tercukupi, ingat kebutuhan pelayanan. Kemudian kalau itu sudah saudara lakukan, saudara bisa
membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi itulah kaya di hadapan Tuhan. Saudaraku, jadi kaya yang di hadapan Tuhan itu adalah ketika seseorang bisa mencukupkan diri sendiri, kemudian dia bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan, kemudian saudaraku, dia bisa membantu orang lain. Saudaraku, kepada orang yang sedemikian, maka saudaraku, uang ini tidak akan menjadi berhala lagi. Tetapi kepada orang yang tidak bisa melakukan hal tersebut, maka uang itu akan menjadi berhala yang berbisik macam-macam kepada saudara. Berbisik untuk berzina, berbisik untuk berbuat jahat, untuk melakukan mungkin kejahatan, perampokan, dan lain sebagainya. Saudara, perampok itu saudaraku itu digerakkan karena duit loh saudaraku. Karena melihat duit banyak, karena dia nggak punya duit, sementara melihat duitnya orang lain banyak, saudaraku, timbul kemudian niat merampok. Itu bisikan dari uang tadi, saudaraku. Kepada wanita, saudaraku, yang sedang nggak punya duit juga berbicara. Ayo kamu lakukan zina supaya dapat duit, saudaraku. Duit itu berkata seperti itu, mengilhami. Tetapi kepada orang yang berhasil memerintah duit, saudaraku, pertama, bisa untuk mencukupkan diri sendiri, mengingat pekerjaan Tuhan, kemudian juga mengingat, saudaraku, bisa menopang, membantu orang-orang lain, saudaraku, maka uang itu nanti tidak akan menjadi berhala di dalam hidupmu, melainkan saudara dinyatakan sebagai orang yang kaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, kaya di dalam kebajikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya menjadi ingat waktu dulu pertama perintisan pelayanan, saudaraku, saya itu kemana-mana naik motor jelek butut, motor Vespa ya saudaraku, sekitar tahun 97 sampai 2000 saya masih naik motor butut, saudaraku. Satu ketika, ya karena namanya hamba Tuhan itu pasti sekalipun tidak punya apa-apa, saudaraku, tapi kenalannya ya banyak, saudaraku. Ada orang kaya, konglomerat juga, saudaraku. Suatu ketika di tengah-tengah saya, pas waktu itu betul-betul nggak punya segala sesuatu, minus bahkan untuk mencukupi kebutuhan makan minum untuk orang-orang yang ikut dengan saya waktu itu, saudaraku, itu minim sekali, saudaraku. Saya sampai pernah ngomong suatu ketika pada seorang konglomerat di satu kota besar di Jawa Timur. Saya kenal baik dengan dia sudah konglomerat, saya masih melarat waktu itu, saudaraku. Saya bilang, Om, ini saya kebutuhan pelayanan betul-betul minus. Ini saya ada rekening, Om, kalau Om berkenan menopang pelayanan kami. Kemudian saya sodorkan semacam warta jemaat begitu, saudaraku, yang di situ ada juga rekeningnya. Orang itu bilang, sudahlah, nggak usah pakai begini. Kalau Roh Kudus itu gerakkan saya, nanti pasti saya itu membantu, saudaraku. Dan dia nggak mau melihat rekening saya, saudaraku. Lah, saudaraku, di situ pikir saya, saudaraku, mau tahu dari mana si Om ini tentang rekening saya kalau saya tidak memberitahu, saudaraku. Jadi kadang jangan salah tafsir begitu loh, saudara. Kadang hal seperti itu menjadi alasan orang-orang kaya itu untuk nggak mau persembahan, saudaraku. Jadi seperti itu, di dalam kondisi yang betul-betul menderita saat itu, saudaraku, saya mendapatkan jawaban seperti itu, saudaraku, luar biasa. Tapi waktu demi waktu Tuhan memberitahu kepada saya bahwa ternyata perkataan Tuhan Yesus Kristus bahwa orang yang kaya itu sulit masuk ke dalam kerajaan surga, karena semakin kaya, saudaraku, dia itu semakin nanti terikat, saudara. Kecuali orang-orang khusus yang memang betul-betul, saudaraku, dia terpanggil oleh Tuhan untuk masuk di dalam kebenaran dan masuk di dalam kerajaan surga. Banyak orang kaya yang masuk surga juga, saudaraku. Tetapi, saudaraku, ini merupakan orang-orang pilihan, saudaraku, yaitu orang-orang yang peka hatinya, yang mengerti hatinya, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Jadi saya sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa sikap kita mengenai harta, baik jemaat, saudaraku, kalau saudara itu
diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah. Saudara sudah betul-betul melihat berkat saudara itu melimpah. Ingatlah pekerjaan Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau saudara melihat orang menderita, itu bantulah. Saudaraku, itu orang yang kaya di hadapan Tuhan. Orang kaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kemudian juga hamba Tuhan ini kalau melayani juga motivasinya sebetulnya bukan duit, saudaraku. Cuma dia supaya cukup untuk berjalannya pelayanan satu kegerakan. Kalau Musa dulu supaya cukup bisa membangun tabernakel itu, saudaraku, itu semuanya persembahan, saudaraku, dari yang paling sederhana, kayu penaga, ini persembahan dari orang yang sederhana, bisa dicari di hutan, saudaraku. Kemudian perak ini dari orang yang agak kaya, kemudian emas yang dipakai untuk menyalut ruangan, benda-benda di ruang suci. Bahkan pelita emas itu murni dibikin dari emas 1 talenta, kurang lebih 34 kg. Kemudian benda-benda di dalam bait suci itu dibangun juga disalut dengan emas. Bahkan ruang Maha Kudus juga itu disalut semuanya dengan emas, saudaraku. Itu bukan Musa, tapi pekerjaan dari orang-orang Israel yang dikoordinir oleh Musa, saudaraku, untuk membangun tabernakel tersebut, saudara, atas perintah Tuhan. Demikian juga, saudaraku, berjalannya pelayanan, pembangunan tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus. Ini tentunya, saudaraku, nanti kita akan menjangkau banyak orang, saudaraku. Untuk menjangkau banyak orang, banyak gereja, kemudian bangsa-bangsa, kita perlu dukungan dari saudara. Saya hidup sederhana, saudaraku. Untuk menyampaikan berita yang besar ini tentunya memerlukan dukungan dari orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Saudara, tentunya yang di dalam kehidupan masih kekurangan, saudara, saya bahkan berdoa supaya saudara diberkati melimpah. Saudara yang sudah berkecukupan, bahkan berkelimpahan, ini terutama yang saya sarankan untuk ingat pekerjaan Tuhan. Ingatlah akan pekerjaan Tuhan, pembangunan tubuh Kristus. Kemudian, saudara, kalau sudah bisa melakukan dua hal itu, juga kalau sudah melihat orang yang membutuhkan bantuan, bantulah mereka. Saudaraku, supaya saudara menjadi kaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya saudara tidak menjadi orang kaya yang bodoh, saudaraku. Seperti saya tulis di dalam status saya, di status sosial sosial media saya, bahwa ternyata memang ayat firman Tuhan itu sangat akurat, ya saudaraku, mengenai hal kekayaan, tentang ayat mengenai kekayaan, bahwa orang yang sangat kaya itu sulit masuk kerajaan surga, karena kalau sudah begitu kaya dia itu kebanyakan, saudaraku, kebanyakan, kemudian akan mengikuti maunya sendiri, saudaraku, mengikuti gerakan uang yang mengilhami dirinya, saudaraku. Jadi, saudaraku, kiranya saudara menjadi kaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara diberkati menjadi kaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bisa mencukupi kebutuhanmu, bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan, dan bisa menopang orang-orang yang lemah. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.